Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi biologi kita, yaitu tentang sistem ekskresi. Di dalam sistem ekskresi itu ada 4 organ yang bekerja. Yang pertama yaitu ada ginjal, kemudian ada paru-paru, kemudian ada hati, dan yang terakhir ada kulit. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi organ ginjal. Kemudian, peserta didik mampu menjelaskan proses pembentukan urin oleh ginjal. Peserta didik mampu menjelaskan penyakit atau kelainan yang terjadi pada organ ginjal. Pendahuluannya, ya, apa sih itu? Ya, apa itu sistem ekskresi atau apa itu ekskresi? Jadi ekskresi itu dapat kita definisikan bahwa ekskresi itu adalah proses pengeluaran atau pembuangan zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh, seperti amonia, karbon dioksida, uap air, dan zat warna empedu. Pada hari ini, ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita akan fokus membahas tentang ginjal terlebih dahulu. Di mana ginjal di dalam sistem ekskresi dia berperan dalam proses pembentukan urin. Kita bahas dulu ya letak ginjal. Ginjal ya, itu ada 2 ya, yang terletak di sebelah kiri dan kanan, ya, yang letaknya itu ya di tulang pinggang di dalam rongga perut ya. Ruas tulang pinggang di dalam rongga perut. Jadi dia letaknya ada di sebelah atas pinggang ya, sedikit ke atas pinggang. Ya. Kemudian posisinya ya, ginjal kiri itu lebih tinggi. Nah, ini adalah ginjal kiri itu lebih tinggi dibanding ginjal kanan dengan alasan karena di sebelah kanan itu terdapat sebagian dari organ hati yang mengakibatkan ginjal sebelah kanan itu akan sedikit lebih turun. Nah, kemudian struktur ginjal ya, ini ada ginjal ini strukturnya tersusun atas 3 bagian. Yang pertama ada korteks ya, kemudian ada medula, dan kemudian ada pelvis. Korteks ya itu adalah kulit ginjal ya yang merupakan bagian luar dari ginjal. Jadi ini ada korteks, ini ada korteks sampai ini itu korteks. Kemudian medula atau nama lainnya adalah sumsum ginjal yang terletak di sebelah dalam korteks. Jadi setelah korteks itu ada medula. Kemudian yang terakhir itu adalah bagian pelvis. Nah, pelvis atau rongga ginjal itu merupakan bagian dalam ginjal yang berupa ruang kosong. Nah, ini adalah bagian dalam ginjal yang itu merupakan ruang kosong. Nah, sekarang kita perhatikan lebih dalam lagi. Ketika kita sayat ya ginjal itu secara melintang, maka kita akan menemukan di bagian korteks dan medula itu terdapat suatu unit struktural ya yang kita sebut dengan nefron. Nah, nefron itu adalah unit struktural dan fungsional yang ada pada ginjal. Letaknya itu terdapat di korteks dan medula. Bagian-bagian nefron ya, itu tersebar pada 2 bagian ginjal. Yang pertama pada bagian korteks ya. Di bagian korteks itu terdapat 2 bagian nefron ya. Yang pertama ada badan Malpighi. Nah, di mana badan Malpighi ini terdiri atas kapsul Bowman dan glomerulus. Kemudian selain badan Malpighi ya, juga terdapat saluran nefron ya, saluran nefron yang terdiri atas tubulus distal dan tubulus proximal. Ini adalah tubulus proximal, kemudian ini adalah tubulus distal. Nah, kemudian pada bagian medula ya, ya, itu terdapat yang namanya lengkung Henle ya.
Lengkung Henle itu terdiri atas dua bagian. Yang pertama ada bagian menurun atau yang kita sebut dengan descendant. Lalu ada bagian naik yang kita sebut dengan ascendant. Sekarang kita akan pelajari perjalanan urin ya, di dalam nefron. Nah, ketika pembentukan urin, ya, maka urin itu bergerak pertama kali akan melalui yang namanya glomerulus. Setelah glomerulus, maka dia akan berjalan menuju ke namanya tubulus concertus distal proximal. Ya. Biasanya kita singkat dengan tubulus proximal. Kemudian, ya, setelah melalui yang namanya tubulus proximal, maka dia akan diteruskan ke lengkung Henle. Ya, bagian menurun dulu, kemudian naik. Setelah melalui lengkung Henle, maka akan diteruskan ke tubulus concertus distal atau tubulus distal. Setelah melalui tubulus distal, maka akan dikumpulkan ya urin tersebut ya ke bagian tubulus collectivus. Nah, di mana tubulus collectivus ini adalah bagian yang dia akan mengumpulkan urin-urin dari berbagai nefron. Nah, selanjutnya yang kita akan pelajari itu adalah fungsi ginjal. Yang pertama, ginjal itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan air dalam tubuh. Kemudian, ginjal itu juga dia berfungsi untuk membuang zat sisa metabolisme seperti urea, asam urat, keratin, keratinin, obat-obatan, dan zat beracun lainnya. Dan kemudian, ya, ginjal juga berfungsi untuk mengatur kandungan elektrolit. Kemudian, ginjal itu dapat menjaga tekanan osmosis darah. Nah, kemudian ginjal dapat menjaga asam basa cairan darah. Dan yang terakhir, ginjal itu dapat menghasilkan zat-zat. Yang pertama, ada eritropoietin. Ya, di mana eritropoietin ini adalah zat yang dia itu berfungsi merangsang sum-sum tulang untuk membentuk yang namanya eritrosit. Kemudian yang kedua ada kalsitriol. Nah, kalsitriol itu adalah bentuk aktif dari vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan menjaga keseimbangan kimia tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembentukan urin. Dalam proses pembentukan urin, ya, terjadi melalui 3 tahapan. Ya. Yang pertama adalah tahapan filtrasi. Tahapan filtrasi itu adalah tahapan penyaringan, ya, yang disaring itu adalah protein dan sel darah. Jadi protein dan sel darah itu tidak lolos ya ketika difiltrasi. Nah, di mana proses filtrasi itu terjadi di bagian glomerulus. Nah, proses filtrasi ini itu nanti akan menghasilkan yang namanya urin primer. Ya. Urin primer itu ya masih mengandung air, ya, kemudian asam amino, glukosa, kemudian ada natrium, kalium, dan ion-ion lain tanpa protein dan sel darah. Jadi sel darahnya itu nggak lolos ketika proses filtrasi. Sel darah dan proteinnya nggak lolos. Yang lolos itu hanya zat-zat yang ukurannya kecil seperti ini. Itu adalah zat-zat yang lolos. Nah, kemudian urin primer itu nanti akan memasuki tahapan selanjutnya, yaitu tahapan reabsorpsi. Tahapan reabsorpsi itu adalah tahapan penyerapan kembali ya, zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, ya, seperti ya, asam amino, ya, kemudian glukosa, kemudian ion-ion dan air. Di mana proses reabsorpsi ini berlangsung ya dari tubulus proximal, lengkung Henle sampai ke tubulus distal, yang pada akhirnya akan menghasilkan yang namanya urin sekunder. Nah, urin sekunder ini ya komposisinya itu sebagian air
Jadi ada air tanpa asam amino, glukosa, dan ion-ion. Nah, kemudian urin sekunder itu nanti akan memasuki tahapan terakhir, yaitu tahapan augmentasi. Nah, augmentasi itu adalah tahapan penambahan zat sisa metabolisme yang benar-benar sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh sehingga harus dibuang. Ya. Apa aja yang ditambahkan ya, seperti urea, kemudian seperti zat warna empedu, ya kan, nah, atau garam-garam itu adalah zat yang ditambahkan. Nah, di mana proses augmentasi ini itu terjadi di tubulus distal. Ya. Tubulus distal, ya. Nah, di mana nanti akhirnya akan menghasilkan yang namanya urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya ini itu mengandung 96% air, 1,5% garam, kemudian 2,5% urea. Dan sisanya itu adalah warna empedu dan zat-zat lain ya yang merupakan hasil dari sisa metabolisme tubuh yang akan dibuang. Nah, urin sesungguhnya inilah yang nanti akan dibuang ya dari dalam tubuh. Nah, sekarang kita perhatikan gambar proses pembentukan urin. Nah, pertama-tama ya, tahapan filtrasi ya, yang terjadi di bagian glomerulus itu yang difiltrasi adalah darah dan protein. Hingga zat-zat seperti yang di bawah ini ya, yang saya tunjuk ini adalah zat-zat yang masih lolos ketika dalam tahapan filtrasi. Dan yang atau ya di dalam filtrasi atau yang namanya urin primer itu masih mengandung zat-zat ini. Nah, ketika dia berada di dalam tubulus proksimal ya, kemudian diteruskan ke lengkuh Henle sampailah dia ke tubulus distal, maka dia akan mengalami yang namanya reabsorpsi. Nah, reabsorpsi ini ya terjadilah penyerapan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh ya, seperti ion ya, kemudian seperti garam-garam ya kan, kemudian air ya, nutrien ya, asam amino dan glukosa ya, ada ion juga yang juga akan diserap tubuh. Penangkung Henle juga terjadi proses penyerapan H2O. Kemudian ada NaCl. NaCl juga diserap. Nah, kalau panahnya keluar ini artinya diserap ya, panahnya diserap. Nah, kemudian tahap reabsorpsi ini akan menghasilkan yang namanya urin sekunder. Urin sekunder ya akan mengalami proses augmentasi itu di bagian tubulus distal. Nah, di tubulus distal ini nanti terjadilah proses penambahan zat-zat sisa yang benar-benar sudah tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh ya. Nah, sehingga di tubulus distal atau tahapan terakhir yaitu augmentasi itu nanti akan menghasilkan yang namanya urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya itu nanti akan disalurkan menuju ke tubulus contortus collectivus dan ini berujung atau bermuara pada pelvis yang nanti akan diteruskan sampailah dia ke bagian kandung kemih. Oke. Jalan keluarnya urin. Urin ya. Urin itu dibentuk di dalam ginjal kan. Oke. Jadi proses keluarnya urin itu dari ginjal kemudian diteruskan ke bagian ureter ya, kemudian diteruskan lagi ke bagian kandung kemih. Nah, di bagian kandung kemih ini adalah tempat penyimpanan sementara urin ya, sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Ketika kita punya rasa ingin buang air kecil, maka urin itu nanti akan dibuang melalui yang namanya saluran uretra. Ini adalah jalan keluarnya urin. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi produksi urin. Yang pertama, ada hormon ADH atau antidiuretik hormon, di mana hormon ini dia akan meningkatkan permeabilitas dinding tubulus distal terhadap air. Semakin tinggi hormon ADH itu nanti akan meningkatkan penyerapan air, mengakibatkan ya urin nanti yang dihasilkan itu pekat. Kemudian jumlah air yang diminum
itu juga nanti akan mempengaruhi produksi urin. Ya. Kemudian suhu, ya suhu juga akan mempengaruhi produksi urin. Nah, makanya ketika suhu panas, ya itu kita akan menghasilkan sedikit urin. Ya, ketika suhu dingin, ya maka kita akan menghasilkan banyak sekali urin. Ya. Kemudian aktivitas, ya, aktivitas juga mempengaruhi, ya karena juga aktivitasnya akan mempengaruhi suhu tubuh, ya. Kemudian kondisi kesehatan juga, kemudian psikologis, dan yang terakhir ada cuaca. Ini adalah faktor-faktor, ya beberapa faktor yang mempengaruhi dalam produksi urin. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit atau kelainan yang terjadi pada ginjal. Ada beberapa kelainan atau penyakit yang akan kita bahas. Yang pertama ada nefritis. Ya, nefritis itu adalah peradangan pada ginjal, ya, yang khususnya biasanya terjadi pada bagian glomerulus yang diakibatkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Ya. Kemudian yang kedua ada uremia. Nah, uremia ini adalah gagal ginjal, ya, di mana ginjal itu tidak dapat membuang urea dari dalam tubuh sehingga mengakibatkan, ya, tubuhnya itu nanti akan seperti keracunan, ya, mengakibatkan tubuhnya itu menjadi keracunan. Ketika tubuh keracunan, ya, itu bisa berakhir pada kematian sehingga orang yang biasanya mengalami uremia itu nanti atau gagal ginjal itu dia akan melakukan yang namanya cuci darah. Kemudian ada diabetes mellitus, ya, atau kencing manis, di mana urin itu mengandung glukosa yang diakibatkan karena produksi hormon insulin oleh pankreas itu sedikit atau bahkan tidak ada, ya, atau gagalnya pankreas dalam memproduksi hormon insulin. Kemudian selanjutnya ada diabetes insipidus, ya. Diabetes insipidus itu adalah kondisi ketika seseorang itu akan merasa haus yang sangat berlebihan, ya. Jadi mempunyai rasa ingin minum secara terus-menerus. Nah, kemudian dia juga akan kencing, ya, sering membuang air kecil, ya, dalam jumlah yang sangat banyak. Yang biasanya diakibatkan oleh hormon ADH, gagalnya produksi hormon ADH. Kemudian albuminuria. Albuminuria ini, ya, adalah kondisi ketika urin itu mengandung protein albumin atau protein lainnya. Nah, albuminuria ini disebabkan karena rusaknya pada bagian glomerulus. Karena kita ingat kembali bahwa glomerulus itu adalah bagian dari nefron yang berfungsi sebagai filtrasi. Nah, yang difiltrasi itu adalah protein dan sel darah merah. Kemudian yang terakhir batu ginjal. Nah, batu ginjal ini adalah penggumpalan mineral pada air seni yang lama-kelamaan menjadi zat padat. Nah, ini bisa mengakibatkan penyumbatan pada saluran seni, ya, yang biasanya disebabkan karena sering menahan kencing. Oke, baiklah, sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.